Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yakin Mada Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat. Di sini nanti saya akan membahas dengan 3 cara tentunya ya. Nih, yang pertama kita menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan cara pemfaktoran. Yang kedua dengan melengkapan kuadrat sempurna, dan yang ketiga menggunakan rumus. Kalau biasanya kita sebut dengan rumus ABC, karena banyak buku-buku yang menggunakan koefisiennya diganti dengan huruf A, B, dan C gitu ya. Oke, kita mulai untuk bahasan yang pertama, yaitu menggunakan cara pemfaktoran. Contohnya seperti ini, contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Untuk yang pertama kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nur Yakin Mada Channel. Pada video kali ini saya akan bahas materi tentang cara menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Di sini nanti akan saya bahas dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus yang biasanya disebut dengan rumus ABC. Nah, disebut rumus ABC mungkin karena pada banyak buku itu koefisien dari persamaan kuadrat itu diganti dengan huruf A, B, dan C. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan saya punya soal tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0 ya. Kemudian selesaikan dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus. Nah, yang pertama saya bahas di sini adalah dengan cara pemfaktoran. Sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, sementara soal kita tadi ini X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari ini dengan sini ya, berarti nilai A itu kan sama dengan 1, kemudian nilai B nya BX ditambah 2X, berarti B nya sama dengan 2, kemudian C nya sama dengan negatif 35. Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara pemfaktoran, kita menggunakan rumus ini ya. Misalkan kita bentuk menjadi bentuk AX ditambah P dikalikan dengan AX ditambah I dibagi dengan A. Nah, ini persamaan kuadratnya sama dengan 0 ya. Persamaan kuadratnya secara umum kita buat jadikan seperti ini. Dengan syarat apa? Syaratnya P ditambah I itu harus ketemu B. Kemudian P dikali I harus ketemu A kali C. Tuh, ini sebagai patokan kita untuk menentukan pemfaktorannya. Nah, di sini soal kita adalah AX kuadrat 1X kuadrat ditambah 2X kurangi 35 sama dengan 0. Berarti kalau kita di sini hanya 1 ya. Berarti kan 1X, kemudian di sini juga 1X dibagi 1 sama dengan 0. Gitu. Nah, karena dibaginya di sini ditambah P ya. Ditambah P, sini ditambah Q. Nah, yang kita cari adalah berapa nilai P, berapa nilai Q yang tadi. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan P ditambah Q tadi harus sama dengan B. B kita berapa? B-nya 2. Kemudian P dikali Q harus sama dengan A kali C. A-nya 1, C-nya negatif 35. Berarti hasilnya sama dengan negatif 35. Nah, coba negatif 35 ini kita faktorkan. Negatif 35 itu berapa kali berapa saja gitu ya maksudnya. Ya, berarti negatif 1 kali 35 bisa jadi seperti itu. Atau positif 1 kali negatif 35. Kemudian bisa jadi 5 kali negatif 7. Atau
negatif 5 kali positif 7. Nah, setelah itu coba kita jumlahkan. Negatif 1 kali 30 ditambah 35 positif 34. 1 ditambah negatif 35 negatif 34. 5 ditambah negatif 7 berarti negatif 2. Negatif 5 ditambah 7 positif 2. Nah, yang kita cari P ditambah Q kan harus sama dengan B, yaitu positif 2. Berarti ini yang kita cari. Nah, berarti yang kita gunakan untuk penyelesaiannya adalah ini, yang kita gunakan untuk faktoran. Ini adalah nilai P, 7-nya adalah nilai Q. Ditukar juga tidak apa-apa, sama saja. Berarti jadinya ini karena 1X, saya tulis cukup X saja kan tidak apa-apa nih ya. X ditambah P nya negatif 5, berarti dikurangi 5. Kemudian dikali X ditambah 7 dibagi 1, berarti nggak usah dibagi, nggak apa-apa ya, sama saja hasilnya. Berarti ini selesai sama dengan 0. Nah, coba kita kalikan di sini aja. X dikurangi 5 dikalikan dengan X ditambah 7. Nah, benar nggak ini hasilnya? X kuadrat tambah 2X dikurangi 5. Kita hitung. X dikali X kuadrat. Kemudian X dikali 7 sama dengan 7X. Kemudian negatif 5 kali X, negatif 5X, negatif 5 kali positif 7, negatif 35. Saya pindah ya. Berarti ketemunya X kuadrat 7X dikurangi 5X berarti sama dengan 2X dikurangi 35. Oke, kita lihat ini hasilnya kan sama dengan di soal. Berarti pemfaktoran kita udah betul. Nah, jadi yang sebelah kanan ini ya, saya batasi dengan garis ini. Yang sebelah kanan itu adalah coret-coretan, istilahnya ya, coretan. Yang jawabannya sebelah ini, sebelah kirinya garis saja. Nah, kemudian kalau X dikurangi 5 dikali X tambah 7, hasilnya adalah 0. Berarti kemungkinannya apa saja? Kemungkinannya X dikurangi 5 itu nilainya sama dengan 0. Atau X ditambah 7 yang nilainya 0. Ya. Kalau X dikurangi 5 itu sama dengan 0, berarti kan 0 dikali X plus 7. Nah, pasti hasilnya 0 juga gitu kan. Tahu dengan X dikurangi 5, berapapun X-nya, kalau kita akan dikalikan dengan 0 ini ya. Misalkan X plus 7 adalah 0, berarti kan ini 0. X min 5 kali 0 kan sama dengan 0 juga. Gitu, maksudnya seperti itu. Nah, berarti sini ketemu X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 7. Nah, ini penyelesaiannya. Berikutnya kita bahas cara yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, langkahnya sebagai berikut. Saya tulis di sini dulu soalnya. Berarti X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Kita nyatakan di sebelah kiri itu yang punya variabel X saja. Berarti jadinya koefisiennya pindah ke kanan ya. X kuadrat ditambah 2X sama dengan 35. Tuh. Nah, langkah selanjutnya X kuadrat ditambah 2X. Nah, kemudian saya tulis hasilnya dulu ya, sama dengan 35. Nah, di sini biar menjadi bentuk kuadrat sempurna, di sini yang sebelah kiri kita tambah dengan setengah dari ini ya. Setengah dikali nilai B-nya tadi, berarti setengah dari 2. Setengah kali 2 kemudian kuadrat. Nah, karena yang sebelah kiri ditambah seperti ini, berarti yang kanan juga ditambah. Biar nilainya tidak berubah, berarti ditambah dengan bilangan yang sama. Setengah kali 2 kuadrat. Berarti ketemunya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah setengah kali 2 itu 1. 1 kuadrat sama dengan 35 ditambah 1 kuadrat juga. Nah, kalau seperti ini hasilnya tinggal jadinya gini, X ditambah 1 kuadrat, 1 yang ini ya, sama dengan 35 ditambah 1 kuadrat itu 1. Berarti X ditambah 1 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini berarti nilai dari X ditambah 1 itu sama dengan positif negatif akar 36 ya. Ini kan awalnya ada kuadrat, kita hilangkan berarti menjadi akar.
Berarti baik, lanjutannya saya tulis di sini sebelah kanannya. Berarti X ditambah 1 itu sama dengan positif negatif akarnya 36 adalah 6. Dari sini kita pecah ya, karena positif negatif di sini. Berarti X ditambah 1 sama dengan positif 6, yang sebelah kanannya X ditambah 1 sama dengan negatif 6. Nah, di sini berarti X sama dengan 6. Ini berarti dikurangi 1. X sama dengan 5. Ini selesai. Yang sebelah kanan X sama dengan negatif 6. Ini ke kanan juga dikurangi 1. Berarti X sama dengan negatif 7. Selesai. Jadi hasilnya sama dengan yang pertama tadi ya. X nya sama dengan 5. X yang kedua sama dengan negatif 7. Oke, yang ketiga di sini kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya gini, kalau secara umum tadi kan persamaan kuadrat itu kan dinyatakan seperti ini: AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, secara umum seperti ini. Nah, kalau koefisiennya adalah A, B, dan konstantanya adalah C, maka nanti rumusnya X1, 2 itu hasilnya rumusnya adalah negatif B ditambah kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A ya. Ini yang kita gunakan patokannya, rumusnya. Nah, soal tidak tadi, nah kita ulangi lagi. Nilai A nya adalah 1, B nya adalah 2, C nya adalah negatif 35. Ini kita mulai dari sini ya. 1, 2, negatif 35. Sekarang kita masukkan sini. Ini bukan X12 ya, X1, apalah. X1 dan X2 maksudnya gitu. X1, 2 sama dengan negatif B, berarti negatif 2 plus minus akar B kuadrat, B nya 2 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, negatif 35 dibagi 2A ya. Hasilnya sama dengan negatif 2 plus minus akar 2 kuadrat itu 4 dikurangi 4 kali satunya 4 dikali negatif 35, berarti negatif 140 ya, berarti sama dengan ditambah 140 dibagi 2, berarti sama dengan negatif 2 plus minus akar 144 dibagi 2, berarti sama dengan negatif 2 plus minus akar 144 itu adalah 12 dibagi 2 ya. Nah, ini yang kita pecah. Ini tadi kan X1, 2 gitu ya. Kita pecah di sini. Kita pindah ke sini. Berarti X1 nya sama dengan negatif 2 ditambah 12 dibagi 2. Sementara X2 nya adalah negatif 2 dikurangi 12 dibagi 2. Nah, yang X1 nya kita hitung dulu. Negatif 2 ditambah 12 berarti ketemunya adalah positif 10 dibagi 2, ketemunya adalah 5. Tadi udah sama dengan yang pertama tadi ya. Kemudian X2 nya sama dengan negatif 2 dikurangi 12, negatif 14 dibagi 2, ketemu negatif 7. Oke, sudah selesai. Hasilnya sama, yaitu 5 dan negatif 7. Demikian pembahasan untuk penyelesaian persamaan kuadrat dengan 3 cara, dengan cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kurang dipahami, video ini bisa diulang-ulang lagi gitu ya. Terima kasih, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, semangat terus. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.